Kita lanjutkan untuk membuat project sensor suhu dan kelembaban DHT22. Kita kirimkan menggunakan protokol MQTT. Nanti kita menggunakan software MQTT Explorer sebagai simulatornya. Jadi kita menggunakan MQTT Explorer sebagai kliennya untuk publish dan subscribe. Nah, jika nanti MQTT Explorer ternyata sudah berkomunikasi dengan SP32-nya menggunakan protokol MQTT, nanti kita akan coba MQTT Explorer ini kita gantikan dengan dashboard Node-RED-nya. Ya, dengan Node-RED atau dengan aplikasi IoT MQTT panel dan lain sebagainya. Tapi di sini kita praktiknya menggunakan Node-RED untuk membuat dashboardnya. Baik, nanti link untuk program SP32-nya nanti akan link walkthrough-nya akan kita kirimkan di channel Telegram. Di sini kita akan menjelaskan listing programnya ya. Yang pertama di sini ada include Wi-Fi MQTT.h dan juga DHT2h ini adalah library untuk Wi-Fi agar bisa berkomunikasi dengan Wi-Fi. Lalu ada MQTT untuk kita bisa menggunakan protokol MQTT dan juga DHT, yaitu library untuk kita membaca sensor suhu dan kelembaban. Di sini kita menggunakan SSID-nya walkthrough dan juga passwordnya kosong. Tapi jika nanti teman-teman menggunakan hardware yang asli atau yang real, maka di sini digunakan SSID-nya sesuai dengan SSID teman-teman atau hotspot teman-teman, dan juga passwordnya diisi dengan password dari hotspot tersebut. Nah, di sini ada Wi-Fi client dengan nama objeknya net, MQTT client dengan nama objeknya client. Define DHT22 pin itu menggunakan pin 5, jadi DHT-nya di sini menggunakan pin nomor 5 dari GPIO dari SP32-nya. Lalu untuk LED red dan LED blue itu menggunakan pin nomor 26 dan 27 di sini ya. Sama seperti yang praktek sebelum ini ya. Nah, di sini ada DHT, kita buat objeknya namanya DHT22 pin dan DHT22. Jadi DHT22 pin berarti dia nomor 5 dan tipenya adalah DHT22. Jika kita menggunakan DHT11 kita ganti dengan DHT11. Oke, di sini ada unsigned long last milis 0, di sini gunakan untuk kita nanti mengirim data per 1 detik menggunakan milis. Ini ada namanya prosedur connect. Nah, di sini fungsinya adalah untuk mengecek atau kondisi ke Wi-Fi dan juga untuk mengecek brokernya sudah terkoneksi atau tidak. Di sini ada client.subscribe, LabsKit, IoT, dan tanda pagar. Artinya adalah kita berada pada topik LabsKit, IoT, dan tanda pagar. Jadi semua yang ada di tingkat yang ketiga, ini kan tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, ini apapun topiknya bisa dibaca atau bisa di subscribe. Lalu ada prosedur namanya reconnect, fungsinya adalah untuk kita menghubungkan kembali jika brokernya terputus, seperti itu ya. Nah, ini sebenarnya mirip dengan point connect ya, cuman kita di sini hanya ngecek brokernya saja pada saat di dalam void loop-nya, agar pada saat kita koneksi dengan brokernya terputus, maka dia akan otomatis menyambungkan kembali. Ini adalah prosedur untuk subscribe data. Nah, ini topiknya ya, samalah seperti yang sudah praktik yang lalu. Jadi dia di sini kita membaca topik LabsKit, IoT, LED1, artinya kita mensubscribe. Jadi nanti MQTT Explorer-nya mempublish data. Nah, kalau SP32-nya sebagai subscriber-nya, sama nggak topiknya? Oh, sama. Yang dikirimkan MQTT Explorer ini datanya berapa? Oh, kalau datanya 1, maka dia menyalakan lampunya. Ya, digital write, LED read, data to integer 1. Maka
LED yang warna merah akan menyala. Nah, di sini kita lihat, di sini ada LabsKit IoT LED 1 itu dalam bentuk string ya, karena data yang dikirimkan ke MQTT itu dalam bentuk string, maka di sini dirubah menjadi integer. Dan seterusnya ya, untuk yang berikutnya yang LED 2 on semua dan off semua juga sama. Lalu ada prosedur publish. Nah, di sini adalah kita ingin mempublish data untuk sensor DHT kita. Ada humidity dan ada temperatur. Nah, kita langsung mengirimkan data client.publish dengan topik LabsKit IoT DHT temp dan juga dan Yumi untuk humidity ya. Nah, itu nanti topik ini akan dibaca oleh MQTT Explorer. Dia akan membaca datanya. Ya, jadi MQTT Explorer itu berfungsi sebagai subscriber karena yang sebagai publisher adalah dari sensor DHT ke SP32 dan dia mempublish data ke MQTT broker, baru MQTT Explorer itu akan mensubscribe data. Jadi dia sebagai subscribernya. Nah, ini point setupnya seperti ini. Nah, client.beginnya broker.mqx. Nah, ini bisa menggunakan broker yang lain. Lalu di sini ada point loopnya. Nah, ini point loopnya jika if client connected, maka kita panggil if clientnya jika tidak terkoneksi ya, karena ini ada tanda inverse atau kebalikan. Jika tidak terkoneksi, maka reconnect, panggil prosedur reconnect sehingga dia akan mencoba untuk menghubungkan kembali, maka membaca client.loop. Jadi dia membaca client dari si SP32 ini akan membaca apakah dia ingin mempublish data atau mensubscribe data. Seperti itu. Nah, ini ada if milis. Nah, ini ada milis ya. Nah, ini fungsinya setiap jika lebih dari 1000, maksudnya adalah jika lebih dari 1000 artinya lebih dari 1 detik, maka publish, dia mengirim publish data. Setiap 1 detik dia mempublish data. Jadi data dari DHT22 ini akan dipublish setiap 1 detik. Seperti itu. Nah, kita coba dengan MQTT Explorer-nya. Kita disconnect dulu. Kita masuk ke sini MQTT. Sini ada broker.mqx.io. Nah, bisa diganti dengan broker dari Mosquito, HiveMQ maupun yang lainnya. Nah, ini namanya bebas. Nah, kita pilih advance. Nah, topiknya bagaimana nih topiknya? Kita lihat topiknya, kita lihat di sini. Karena MQTT Explorer-nya berfungsi sebagai subscriber untuk membaca data suhu dan kelembaban, maka kita lihat. Nah, ini topiknya seperti ini. Kita tinggal copy saja. Kita buka MQTT-X-nya. Kita masukkan topiknya di sini. Kita pilih add ya. QoS-nya misalnya kita ganti, misalnya jadi 1. Kita add, maka akan muncul ya yang akan MQTT-X baca. Nah, di sini juga ada Yumi untuk humidity-nya. Nah, kalau sudah selesai, kita back, kita lalu pilih connect. Kita lihat seperti ini. Nah, ini muncul ya datanya. Kita lihat kita yang DHT-nya 5,7 dan 35. Kita lihat ya. Sini kita lihat ya. Kita lihat dari sini juga. Kita lihat ya, di sini kan tempnya 5,7, humidity-nya 35. Nah, kita coba ganti ininya menjadi 3. Kita keluarkan dulu di sini. Nah, jadi 20,9 misalnya jadi 59. Kita lihat di MQTT Explorer-nya. Nah, 20,9 59,5 ya. Berubah ya datanya. Kita rubah menjadi 4. Misalnya jadi temperatur 45,3 menjadi 71. Nah, berubah ya 4,3 jadi 72,5 di sini ya. Seperti itu
cara menggunakan MQTT Explorer yang berfungsi sebagai klien untuk publish dan subscribe ya. Sekarang kita coba, itu tadi untuk subscribernya, MQTT-nya. Sekarang MQTT X-nya berfungsi sebagai publisher ya. Dia mempublish data, sedangkan SP32 berfungsi sebagai subscribernya. Kita coba ya. Di sini kita ingin menghidupkan LED. Kita lihat di sini. Nah, ini kan topiknya LabsKit IoT LED 1 ya. Kita copy. Lalu kita di sini. Nah, ini ya LabsKit IoT LED 1 sama ya. Ini pilih raw. Nah, kita masukkan misalnya 1 karena 1 itu akan membuat LED menjadi on. Turunkan dulu ininya. Oke, kita publish. Nah, nyala ya 1. Kita ganti misalnya nih LED 2 warna biru. Datanya 1. Kita publish. Oke, nyala ya. Kalau misalnya ada off semua, mana? Off semua. Kita kasih di sini off semua. Kita kasih 0. Kita publish. Nah, mati semua ya. Kita kasih dia on semua. Kasih 1. Kita publish. Ini on semua kan ya. On semua nih. Nah, nyala ya dua-duanya. Jadi seperti itu caranya. Selamat mencoba. Jika ada kesulitan bisa ditanyakan di grup. Terima kasih.